Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Wa- kabarnya Pak Jaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Alhamdulillah, Pak. Baik. Pak, bagaimana? Alhamdulillah, meskipun di sini suasananya mendung, hari Oh, sementara hujan, Pak. oh, sama Pak. Di sini juga, Pak, sama. Di sini lagi mati lampu lagi, Pak. Hujan juga. Oke. Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang sehubungan dengan Bapak akan melaksanakan proses coaching. Jadi saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak sehubungan dengan saya sebagai observer atau supervisor. Jadi sebelum saya mengamati proses coaching Bapak, saya akan menilai berdasarkan rubrik. Oke, oke, Pak. Ya, Pak. Siap, siap, Pak. Siap. Iya. Jadi yang pertama itu saya akan melihat dan mengamati apakah prosesnya nanti sesuai dengan alur cerita, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, eh, bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Dan yang Ya, Pak. ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana Koci menanggapi pertanyaan-pertanyaan daripada Bapak sebagai coach. Oke, oke, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak, Ya, Pak. saya akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching itu, di mana ada tiga prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, sebelum Bapak memulai proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaannya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Oh, oke, Pak. Nanti saya kan akan coaching Ibu Resa, Pak. Yang ingin saya kembangkan sih, Pak, ada tiga sih, Pak, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan. Yaitu yang pertama, kompetensi kehadiran penuh sih, Pak. Yaitu hadir seutuhnya buat coach, Pak. Kayak itu. Yang kedua, saya harus aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, Pak. Jadi, saya harus fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coach, Pak. Yang berikut, saya harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya bisa mencurahkan semua masalahnya dan mengeluarkan semua masalahnya yang ada pada dirinya, Pak, gitu. Jadi nanti coach itu dia bisa terbuka, Pak. Tidak lagi menyembunyikan apa yang jadi masalahnya, Pak. Kayak gitu sih, Pak. Nanti. Oke, baik Pak, baik. Dari tiga kompetensi yang akan Bapak kembangkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih Bapak kembangkan? Artinya dari tiga ini terfokus ke berapa begitu Pak? Ya sih, Pak. Yang pertama, saya sih lebih ingin yang lebih mendalam sih, Pak, ke pengajuan pertanyaan yang berbobot, Pak, itu. Nanti mudah-mudahan nanti pengajuan pertanyaan yang berbobot itu bisa terlaksana sih, Pak, nanti di coaching nanti. Itu sih, Pak, yang ingin saya kembangkan, Pak, nanti. Kompetensi itu, Pak. Baik, baik Pak, baik. Ya, terus terkait indikator, indikator apa yang ingin Bapak harapkan? Iya, Pak.
indikator coaching saya nanti, Pak? Saya ingin bisa membantu coach sih, Pak. Mudah-mudahan ketika nanti saya coaching, mudah-mudahan bisa membantu coach, Pak. Misal begini, jadi saya bisa mengarahkan, membantu supaya nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri sih, Pak, kayak gitu. Jadi saya hanya mengarahkan, membantu supaya coach bisa menemukan solusi buat masalahnya, Pak. Nah, kayak gitu sih, Pak. Baik, iya, baik Pak, baik. Jadi sekarang Pak kita sudah akan memasuki proses coaching. Oh Saya ya, Pak, ya. akan mengamati proses coaching Bapak. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berdiskusi lagi Oh ya, Pak, ya, seperti Pak. apa nantinya eh, percakapan ada percakapan pasca observasi. Bisa ya Pak? Oh, bisa sekali, Pak, bisa, Pak. Iya, baik. Kalau begitu, silakan Pak melaksanakan coaching dengan coach Bapak. Semoga lancar-lancar dan sukses ya Pak. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Ibu Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga. 2 hari yang lalu, Ibu ada WA saya ya. Katanya ingin di coaching. Maaf, Ibu. Karena ada kesibukan. Hari ini baru bisa nih. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Saya paham. Iya, iya. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin cerita nih kepada saya? Em, Gini, Pak. Saya tuh agak bingung sebenarnya ya, Pak ya. Pertama itu karena guru-guru di sekolah saya itu sebagian besar itu masih menggunakan metode yang konvensional gitu, Pak, kalau mengajar. Kayak metode ceramah, mencatat, kayak gitu. Nah, padahal kan kurikulum kita kan sudah mulai berubah nih ke arah kurikulum merdeka. Nah, ditambah lagi sekarang saya kan sedang ikut guru penggerak. Jadi saya kayak merasa terbebani gitu, Pak. Kayak saya merasa harus membantu gitu supaya mereka itu bisa ikut berubah metode mengajarnya sesuai dengan kurikulum kita gitu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi di sekolah Ibu, sebagian besar guru-gurunya mengajar masih menggunakan metode ceramah dan mencatat ya, Ibu? Iya, Iya. Pak, betul, Pak. Oh, gitu. Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini, Ibu? Dengan percakapan ini tuh saya berharap bisa dapat ide gitu Pak untuk membantu para guru di sekolah saya supaya bisa mencoba metode yang lebih bervariatif, lebih menarik dan tentunya lebih sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Nah, kan harapan saya itu supaya ini murid bisa lebih bersemangat lagi belajar di kelas dan juga supaya tidak terjadi kesenjangan gitu loh Pak dalam pembelajaran. Oh, gitu ya. Jadi Ibu Iya, ingin Pak. mendapatkan ide ya untuk membantu para guru agar menggunakan metode mengajar yang variatif, menarik, dan sesuai dengan kurikulum ya. Kayak gitu ya, Ibu? Iya, Pak. Iya, Oh, Pak. Benar, Pak. oh baik-baik. Metode yang variatif, menarik, dan sesuai kurikulum yang Ibu maksud itu kira-kira seperti apa ya? Kalau menurut saya sih, jadi pada saat mengajar di kelas itu, guru-guru itu bisa mencoba berbagai macam model atau metode pembelajaran, Pak. Jadi, metode atau model pembelajarannya itu bisa meningkatkan partisipasi murid dalam belajar, sehingga dalam pembelajaran itu bukan lagi guru yang menjadi pusat, tetapi muridlah pusat pembelajaran kita. Gitu sih, Pak, harapannya. Selain itu tuh pembelajaran di kelas juga bisa memenuhi kebutuhan murid, Pak, baik dari segi kesiapan belajarnya maupun minat belajar. Gitu, Pak. Oh, jadi menurut Ibu, model atau metode mengajarnya harus berpusat pada murid ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, Pak. Ah, Iya.
dari pengamatan Ibu ya ini. Kira-kira kalau kita ambil skala 0 sampai 100%, 0%-nya tidak ada guru ya, seperti pada gambaran Ibu. Dan 100%-nya artinya semua guru sudah seperti gambaran Ibu. Kira-kira kondisi guru di sekolah Ibu yang mana nih, Ibu? Menurut saya itu mungkin baru sekitar 4 dari 12 guru Pak yang menunjukkan seperti pada gambaran saya tadi. Jadi mungkin baru sekitar 33% Pak. Oh, sekitar itu ya, Bu, 33%. Iya Pak. Iya. Kalau lihat dari persentase Ibu, 33%. Harapan Ibu terhadap guru-guru tersebut, berapa persennya nanti kira-kira bisa meningkat, Ibu? Kalau 100% kan kayaknya sulit ya Pak Ya, ya, karena kan ya, Ibu. ada guru senior juga di sekolah saya. Mungkin saya berharapnya sih ada 9 lah dari 9 dari 12 guru lah yang bisa menggunakan metode atau model yang lebih bervariatif, yang berpusat pada murid dan bisa memenuhi kebutuhan murid Pak. Jadi mungkin itu kalau dihitung persentasenya sekitar 75% mungkin Pak. Oh, baik-baik. Jika Ibu amati potensi, kekuatan, atau peluang di sekolah Ibu, adakah yang bisa digunakan untuk membantu guru-guru tersebut menggunakan metode atau model yang seperti Ibu harapkan? Em, oh iya Pak, saya dan rekan saya kan di sekolah itu ada yang sama-sama sedang mengikuti program guru penggerak Pak. Oh, Jadi ya. mungkin kami bisa berkolaborasi dan berbagi pengetahuan kami tentang metode atau model pembelajaran yang lebih cocok dengan kurikulum Merdeka saat ini Pak. Wah, menarik sekali tuh, Bu. Kira-kira bentuk kolaborasinya kayak bagaimana tuh, Ibu? Kolaborasinya mungkin bisa melalui komunitas belajar di sekolah saya, Pak. Kebetulan kan sekolah saya punya komunitas belajar. Jadi kami bisa nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan suatu pertemuan gitu yang akan membahas tentang praktik baik, metode atau model yang pernah kami gunakan di kelas. Kemudian kami juga ingin berbagi ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan memberikan pemahaman kepada guru-guru kenapa sih kurikulum itu perlu berubah, maka metode atau model kita juga harus menyesuaikan. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Oh, kayak gitu ya. Jadi Iya, rencana Pak. Ibu ke depannya kira-kira apa nih, Ibu? Rencana saya ke depan berarti pertama saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah terkait rencana kegiatan tadi ya Pak yang terlintas Ya. tadi yaitu komunitas belajar. Kemudian setelah disetujui baru saya akan mengajak seluruh rekan sejawat untuk berkolaborasi berbagi praktik baik dan pengetahuan tentang kurikulum Merdeka. Harapannya sih dari pertemuan tersebut, guru-guru bisa terinspirasi gitu, Pak, untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Kira-kira Ibu kapan akan mencobanya tuh? Minggu depan itu saya akan mulai berkonsultasi dengan kepala sekolah, Pak, kalau terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baiknya mungkin baru bisa dilaksanakan saat IHT di semester depan, Pak, sekitar bulan Januari mungkin, Pak. Oh, oke, oke, Bu. Jadi minggu depan Ibu akan konsultasi ya, dan Januari pelaksanaan berbagi praktik baiknya. Kayak gitu ya, Ibu? Iya, Pak, iya. Iya, Oh, iya, iya. Pak, Oke, iya. oke, oke, Ibu. Hmm, Kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu saat berkonsultasi nanti dengan kepala sekolah? Mungkin saya akan bekerja sama, meminta bantuan dari bagian kurikulum mungkin, Pak. Oh, oke, oke, Bu. Supaya kita tahu nih ada progres dari pelaksanaan rencana aksi, aksi bagaimana, Bu? Kita bisa bertemu lagi nih Pak di room ini untuk konsultasi tentang rencana ke depannya mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi
sekitar minggu depan ya Ibu kira-kira. Iya Pak, iya. Iya. Oke Bu. Semoga rencana Ibu semua terlaksana sehingga akhirnya nanti semakin banyak guru-guru di sekolah Ibu yang bisa menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid dan tentunya sesuai dengan kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum Merdeka ya. Ya Iya gitu kan Pak, Ibu. amin, amin. Iya, amin. Terima kasih ya Pak ya. Nah, setelah diskusi dengan Bapak, akhirnya saya bisa dapat ide gitu ya terkait rencana kegiatan yang akan bisa membantu guru-guru di sekolah saya untuk ikut berubah ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Sama-sama Bu. Sampai ketemu minggu Iya depan ya Pak. Bu. Ya. Siap Jadi Pak, siap, siap. oke Bu. Bisa kita akhiri coaching kali ini Bu. Iya Pak, bisa. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Oke Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya, Pak Burhan. Oke Ibu. Sama-sama Ibu Reza. Oke Pak. Sudah. Iya, Assalamualaikum Pak Jaya. Waalaikumsalam Pak. Pak Burhan. Iya. Terus bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Bapak sudah selesai melaksanakan coaching ya Pak? Iya Pak. Baru saja Pak. Dengan Ibu Reza Pak. Oh, iya, iya. Karena Bapak sudah selesai melaksanakan proses coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan pasca observasi Ya Pak ya Bapak. Pak. Ya, pertanyaannya Pak, kira-kira bagaimana nih Bapak bisa menilai performa Bapak terkait kompetensi coaching setelah Bapak selesai melaksanakan proses coaching dengan coach Bapak? Oke oke Pak. Eh Tadi kan saya sudah di coaching Ibu Reza Pak. Eh yang saya dapatkan Pak, performa saya, alhamdulillah, saya rasa sudah bagus sih Pak, karena di dalamnya saya sudah melakukannya dengan alur cerita sih Pak. Alhamdulillah yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian bertanya rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach saya Pak untuk menemukan permasalahannya dan nantinya coach sendiri yang berusaha untuk mencari solusinya. Nah, kayak gitu sih Pak. Baik Pak, sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu Iya Pak ya. ada tujuan, identifikasi Bisa? masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, iya Pak ya. Bapak, Iya Pak ya. jadi bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil observasi saya Oh ya Pak ya, boleh dari Pak, boleh Pak. Ya. coaching yang Bapak lakukan? Iya Pak, boleh Pak. Baik, dari hasil pengamatan atau observasi saya untuk proses coaching berjalan lancar antara Bapak dengan Kosi. Terus alur Tirta sesuai dengan alurnya karena sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dilanjutkan dengan tanggung jawab. Sudah menggali sesuai dengan pertanyaan dan Koci juga merespon dengan tereksplor. Ya Pak ya. Prinsip coaching juga sudah ada ataupun sudah nampak. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar menurut pengamatan saya.
Ya Pak, alhamdulillah. Nah, Pak Jaya, setelah mendengar hasil pengamatan dari saya, Pak, kira-kira bagaimana menurut Pak Jaya? iya, alhamdulillah Pak. Berarti tadi saya sudah coaching Ibu Resa, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita Pak. Nah, itu yang utama sih Pak. Hmm, yang utama juga mungkin identifikasi masalahnya juga sudah terarah dan rencana aksi tindakan juga yang akan dilakukan Ibu Resa juga sudah sudah ada sih Pak. Tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, kayak gitu sih Pak. Jadi sudah sesuai Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, jadi, adakah rencana tindak lanjut dari Bapak? Ya sih Pak, rencana tindak lanjutnya sih Pak, saya akan belajar lagi sini Pak. Saya akan kembangkan lagi, mendalami lagi alur cerita sih Pak, supaya nanti ke depannya saat saya melakukan coaching lagi, saya akan menjadi lebih baik lagi Pak. Karena perlu nih Pak, kita sebagai guru Ya, nih ya, ya. perlu mempelajari lagi Pak ini hal kita. Itu sih Pak yang ingin saya tindak lanjut lagi nanti setelah ini Pak. Ya, baik Pak, baik. Bapak, sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Jadi, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan? Iya Pak, coaching ini sangat bermanfaat Pak bagi kita sebagai guru Pak. Dan kedepannya saya akan belajar lagi Pak bagaimana supaya alur cerita ini lebih mengena sih Pak, terutama di pertanyaannya yang berbobot. Insya Allah Pak, kedepannya kita akan kembangkan lagi nih Pak dan akan pakai terus nih coaching ini. Itu sih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Baik, untuk waktunya Bapak, terima kasih untuk waktunya. Iya Pak. Tetap tetap semangat Iya Pak. Tetap Pak harus. untuk belajar dan teruslah berlatih. Iya Iya. Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Iya, sama-sama Pak. Iya, selamat istirahat. Iya Pak.